Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Izin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iksan, NPM saya 21700051610, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Komunikasi dan Informatika, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak R03. Saya di sini untuk mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya bikin untuk melengkapi nilai UAS saya dengan dosen pengampu saya, Dr. Ucup Darussalam, STMT. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor satu, jelaskan proses pembuatan aplikasi mobile dengan lengkap. Oke, di sini saya akan jelaskan. Mungkin saya membesarkan dulu layarnya. Salah. Kembali lagi. Saya besarkan dulu. Oke, pertama, sebelum kita membuat aplikasi mobile, kita harus melakukan perencanaan. Jadi, kita harus buat planning. Terus, tahap pertama tuh ada SDLC, yang disebut perencanaan. Kita evaluasi dalam sebuah proyek, mencakup atau menghitung tenaga kerja, membuat jadwal dengan tujuan target untuk membentuk tim serta struktur. Nah, jadi kita harus ini juga mencakup pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait seperti calon pelanggan, developer, perwakilan, tim sales, dan pendapat ahli. Ini penting banget nih di perencanaan. Kedua, ada desain. Nah, desain ini adalah fase dalam SDLC, tahapan di mana kita membuat model cara kerja aplikasi berupa adanya beberapa aspek antara lain desain. Di sini ada communication-nya, ada programming-nya, ada interface, semuanya kita siapkan dulu di desain. Setelah kita udah desain, kita lakukan pengembangan. Kita lakukan pengembangan, apakah uh, ini udah bisa kita, jadi dari desain tadi itu kita lakukan pengembangan agar aplikasi yang kita buat itu tidak menyusahkan orang lain. Ketiga, kita lakukan pengujian, apakah aplikasi kita sudah layak untuk kita share. Terus juga kita optimalkan lagi supaya tidak ada bug atau cacat aplikasi. Kita optimalkan, lalu kita luncurkan atau rilis. Ketika udah dirilis, kita distribusi nih. Kita distribusi dan kita lakukan pemeliharaan. Baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, jelaskan UI, UX, backend, dan frontend. UI atau User Interface ini merujuk kepada elemen visual. Nah, penggunaannya tuh pada layar kayak aplikasi seperti simbol, icon, teks, warna, dan tata letak. Nah, fokusnya ini UI ini dia kayak cara aplikasinya tuh harus berinteraksi dengan elemen visual tersebut yang tadi disebutin. Tujuannya UI ini membuat antar muka dan antar muka yang intuitif, estetis, dan mudah dipahami oleh pengguna. Sini ada UX. UX ini ber- ber-
kaitan dengan keseluruhan pengalaman pengguna saat pengguna aplikasi, termasuk interaksi, navigasi, dan perasaan yang muncul selama penggunaan. Nah, fokusnya ini merespon aplikasi dari awal hingga akhir. Nah, tujuan UX ini menyediakan pengalaman memuaskan, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Oke, kita lanjut. Masih ada front end. Definisi front end ini adalah aplikasi yang dapat dilihat dan diakses oleh pengguna. Contohnya kayak elemen visualnya, terus juga ada elemen berinteraksi langsung dengan pengguna. Di sini juga fokus front end ini, dia juga berfokus untuk presentasi dan pengalaman pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi pada sisi klien. Oke, di sini juga ada backend. Backend ini aplikasi yang nggak kelihatan. Dia itu jenisnya itu, dia tuh nggak kelihatan tapi dia bertanggung jawab atas logika bisnis. Nah, si backend ini tuh pengolahan data yang koneksinya dengan database. Nah, jadi itu ibaratnya kayak jembatannya gitu buat ke database. Fokusnya backend ini juga menjadi fungsi pemrosesan data di balik layar. Jadi dia tuh nggak kelihatan. Jadi dia di balik layar lah. Oke, di sini kita jawab soal nomor 4. Jelaskan metode security. Misalnya dijelaskan nomor 3. Jelaskan persyaratan untuk unggah aplikasi investor. Pertama, kita harus punya akun pengembang Google. Kita memerlukan akun developer yang berbayar untuk dapat mengunggah aplikasi ke Play Store. Jadi kita bayar sekali. Di situ ketika kita udah itu kita dapatkan nanti kode aplikasi atau package name-nya, karena kode ini tuh bersifat unik ya. Package name ini adalah ID aplikasi dan tidak dapat juga digunakan ke aplikasi lain. Nah, aplikasi ini harus harus mematuhi pedoman yang disediakan oleh Google Play. Kedua, grafik dan deskripsinya harus harus menarik dan informatif gitu. Jadi biar supaya pengguna ini memahami fitur-fitur yang kita buat. Nah, itu juga aplikasi ini harus dikemas dengan baik. Pastikan juga untuk publikasinya ini dengan merilis versi yang dikemas dengan baik dan tidak dalam mode uji. Nah, gitu. Jadi sebelum kita rilis dulu, kita kemas dulu nih. Jadi bukan aplikasi mentah, udah jadi itu supaya tidak ada bug gitu. Terus juga kita sertakan juga nih screenshot dan video demonya. Agar pengguna ini lebih gampang menggunakan aplikasi kita. Karena supaya apa ya, pengguna ini tidak susah gitu. Terus juga ada ikhtiar izin atau permissionnya. Kita harus memiliki izin agar aplikasi ini berfungsi dengan aplikasi lain. Oke, terus selanjutnya ada fitur khusus jika ada ya. Ini opsional aja kalau ada fitur khusus. Ini opsional. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Metode security yang disematkan. Oke, agar aplikasi tidak terjadi penyusupan. Nah, kita ini harus melakukan tuh namanya pembaruan perangkat lunak. Nah, termasuk sistem operasinya, perambahan webnya, itu kita upgrade, itu kita update. Supaya nggak ada yang eksploitasi apa yang kita buat gitu ya kan. Supaya tidak terjadi kerentanan yang ditemukan pada versi sebelumnya gitu. Nah, terus juga kita harus pakai firewall
Firewall ini sebenarnya untuk memonitor, jadi supaya lalu lintas jaringannya itu yang masuk dan yang keluar itu dari sistem itu membantu mencegah akses gitu dari firewall, dari aktivitas yang ilegal gitu atau aktivitas yang mencurigakan. Kita juga harus punya antivirus dan malware karena mendeteksi untuk mendeteksi suatu potensi ancaman. Juga ada inskripsi data. Oh, validasi input dulu. Validasi input ini juga dapat mencegah injeksi script dan serangan berbasis formulir gitu. Nah, terus juga ada inskripsi data. Nah, ini untuk membantu mencegah akses tidak sah terhadap informasi sensitif gitu. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan updating application dan komponen apa saja yang wajib dilakukan ketika update aplikasi. Oke, update application merujuk pada proses pembaruan atau peningkatan perangkat lunak agar tetap memperbarui, maaf, ada gangguan, mempengaruhi fitur bug atau dan meningkatkan keamanan. Jadi kenapa harus diupdate supaya si orang yang mau ngeganggu aplikasi kita ini nggak bisa karena kita memperbarui server ya terus setiap ketika ada pembaruan kita perbarui biar kita nggak gampang diretas gitu. Terus juga di sini yang pertama nih ada bug fixes. Nah, pembaruan ini mencakup perbaikan bug atau kesalahan program. Nah, jadi ketika kita bikin aplikasi itu biasanya ada bug. Nah, caranya gimana sih? Nah, kita pakai bug fixes ini supaya apa bug yang tidak diinginkan tuh hilang gitu. Terus juga ada di sini ada peningkatan kinerja. Di sini juga kita harus pembaruannya mencakup optimalisasi kode, terus peningkatan performa agar aplikasi ini berjalan lebih baik dan efisien. Peningkatan fitur, nah kebanyakan orang tuh lupa untuk mengupgrade fiturnya. Jadi harus diupgrade fiturnya supaya apa? Supaya kelihatannya aplikasi itu menarik gitu. Terus juga kita harus melakukan pembaruan keamanan. Kalau keamanan ini paling paling kunci, paling krusial deh kalau dalam pembaruan aplikasi. Jadi penanganan kerentanannya tuh harus benar-benar ditemukan supaya tidak terjadi pencurian data atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Sudah ada kompatibili- kompatili, kompatibilitas, maaf, saya agak ini, saya ulangi tadi, kompatibilitas. Pembaruan mungkin diperlukan untuk menjaga, jadi supaya si perangkat ini berada di versi terbaru. Nah, perbaikan kerentanan juga, ini supaya kerentanan keamanannya tuh dari perangkat lunak tuh harus respon dengan segera dan rilis pembaruan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus juga ada perubahan desain antar muka pengguna. Nah, biasanya penggunaan desain ini meningkatkan pengalaman pengguna untuk menciptakan tampilan yang lebih modern. Jadi biar nggak ketinggalan zaman. Terus juga di sini ada pembaruan database. Database ini penting juga harus diperbarui karena semakin lama itu orang semakin banyak yang menggunakan aplikasi. Apalagi kalau aplikasi kita tuh menarik orang bakal banyak dan ketika orang udah mulai banyak menggunakan aplikasi kita harus memperbarui database kita juga. Nah, terus juga ada peningkatan keberlanjutannya. Nah, ini pembaruannya ini mencakup perubahan yang meningkat berkelanjutan.
di aplikasi termasuk juga perbaikan kecil yang nggak kasat mata dan membantu mencegah kerusakan atau performa seiring waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat pagi.